Halo adik-adik, apa kabar kalian? Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, video yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar atau tegak lurus dengan sebuah garis yang diketahui di dalam soal. Nah, adik-adik, pada prinsipnya kita tetap menggunakan materi kita sebelumnya, yaitu menentukan persamaan garis singgung lingkaran apabila diketahui gradiennya. Karena dua garis yang sejajar atau tegak lurus itu dipengaruhi oleh gradiennya. Nah, adik-adik ingat bahwa apabila ada dua garis sejajar seperti ini ya adik-adik, dikatakan sejajar, itu artinya bahwa gradien garis yang pertama itu sama dengan gradien garis yang kedua. Jadi dua garis yang sejajar itu gradiennya pasti sama. Ya. Nah, sedangkan apabila dua garis diketahui tegak lurus seperti ini, itu artinya bahwa garis yang pertama gradiennya adalah berkebalikan dengan garis yang kedua. Selain berkebalikan, dia berbeda tanda. Jadi apabila ini gradiennya setengah, maka gradien garis kedua adalah 2, negatif 2. Ini positif setengah, ini jadi negatif 2. Nah, untuk lebih jelas adik-adik, mari kita selesaikan 3 contoh soal yang sudah kakak siapkan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Adik-adik, di sini ada soal, tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran. Diketahui lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 yang sejajar dengan garis x tambah y tambah 2 sama dengan 0. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama sekali yang harus kita tentukan adalah jari-jarinya. Di sini diketahui bahwa r kuadratnya adalah 4. R kuadrat adalah 4. Berarti r sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2 ya adik-adik, kita ambil nilai yang positif. Nah, apa yang belum kita ketahui adalah gradiennya. Ya. Nah, untuk mengambil gradiennya kita cukup ambil dari persamaan garisnya adik-adik. Nah, ingat persamaan garis pada pelajaran sebelumnya diketahui bahwa persamaan garis itu Y sama dengan gradien X plus minus sesuatu ya. Berarti gradiennya cukup yang ini adik-adik. Nah, persamaan garis ini kita ubah saja berbentuk seperti ini adik-adik. Maka kalau kita ambil berarti X tambah Y tambah 2 sama dengan 0 ini, kita sisakan Y-nya di sebelah kiri. Y sama dengan, maka semua unsur yang tidak ada Y-nya di sini kita pindahkan ke ruas kanan. X pindah menjadi negatif X. Positif 2 pindah menjadi negatif 2. 0 memang sudah ada di sini. Nah, ini minus X itu artinya minus 1X. Nah, ingat yang melekat pada si X itu adalah gradien. Dengan demikian adik-adik, kakak bisa ambil kesimpulan bahwa yang ini itu adalah gradiennya. Maka gradiennya sama dengan minus 1. Berhenti dulu adik-adik. Nah, jari-jari sudah dapat, gradiennya sudah dapat, tapi kita belum tahu sejajar atau tegak lurus. Nah, kita kembali ke soal. Soal bilang bahwa sejajar ya adik-adik. Nah, ingat kalau sejajar berarti gradiennya sama saja. Gradien yang kita dapat dengan yang akan kita gunakan itu sama saja. Maka gradien yang kita gunakan cukup yang ini, bahwa gradiennya sama dengan minus 1. Nah, kalau sudah adik-adik, kita tinggal tentukan persamaan garis singgung lingkarannya menggunakan materi kita yang sebelumnya. Ingat bahwa Y apabila persamaan lingkarannya seperti ini, maka mx plus minus r dikali akar dari m kuadrat ditambah 1. Adik-adik jika lupa boleh mengulas materi kita sebelumnya ya. Nah, kalau sudah adik-adik tinggal kita substitusikan saja. Y sama dengan M-nya adalah minus 1 kali X plus minus R-nya adalah 2 akar M-nya minus 1 kuadrat ditambah 1. Maka
Y sama dengan minus 1 kali X adalah minus X plus minus 2 akar minus 1 kuadrat positif 1 ya, minus dikuadratkan itu jadi positif 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 menjadi 2 karena 1 tambah 1 adalah 2. Nah inilah persamaan garis singgung lingkarannya, jadi tidak begitu sulit ya adik-adik. Kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X dikurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 20. Nah, lagi-lagi kita mulai dari sini. Ini adalah jari-jarinya. R kuadrat sama dengan 20. Berarti R-nya adalah akar dari 20. Ingat 20 tidak bisa diakarkan begitu saja ya. Maka harus kita pecah menjadi bentuk yang bisa diakarkan. 20 itu kalau kita buat dalam bentuk perkalian adalah 4 kali 5, di mana 4 bisa diakarkan. Maka R sama dengan akar dari 4 adalah 2, akar dari 5 tidak ada yang bulat. Oke, maka jari-jarinya adalah 2 akar 5. Oke, sama seperti tadi, langkah berikutnya adalah kita menentukan gradien dari persamaan garis yang sudah diketahui. Yang diketahui persamaan garisnya adalah ini yang dikatakan. Kita tentukan gradiennya. Ingat, menentukan gradiennya kita geser yang tidak ada Y-nya ke ruas kanan. 2Y kita tinggalkan. 2Y sama dengan 1X pindah menjadi minus X. Minus 2 pindah menjadi positif 2. Oke, hati-hati adik-adik. Di sini masih ada 2Y, syaratnya harus 1Y ya. Jadi kita bagi 2. 2Y dibagi 2 tinggal 1Y. Ini minus 1. Minus 1 dibagi 2 adalah min setengah X. Plus 2 dibagi 2 adalah 1. Ini diabaikan ya. Ingat, yang menjadi gradien cukup yang ini. Ini adalah gradiennya. Maka gradiennya sama dengan min setengah. Tapi berhenti dulu, kita ke soal. Soal bilang tegak lurus. Ya, karena tegak lurus, ingat gradien yang kita gunakan adalah kebalikan dari yang sudah dapat. Selain kebalikan, dia harus berbeda tanda. Kalau sini negatif, maka yang kita gunakan jadi positif. Di sini setengah, maka yang kita gunakan jadi kebalikannya. Maka kakak buat gradien yang kita gunakan adalah di sini negatif, maka kakak gunakan yang positif. Sebaliknya ya, kalau di sini positif maka kakak gunakan yang negatif apabila dia tegak lurus. Di sini 1/2, maka kakak balik. 1/2 itu kalau dibalikkan kan jadi 2/1 ya. Ya, 2/1 itu nilainya sama dengan 2. Maka kakak dapat gradien yang kakak gunakan adalah 2. Jari-jarinya adalah 2/5. Maka kakak tentukan persamaan garis singgung lingkarannya menggunakan rumusan yang kemarin. Ayo, ya. Kita tentukan, karena Y-nya mengandung unsur penjumlahan, maka kita ambil Y tambah 3 sama dengan gradiennya 2 dikali X. X-nya mengandung unsur ini, X kurang 1. Tidak ada kuadrat ya adik-adik. Plus minus jari-jarinya, ingat jari-jari. 2 akar 5 dikali akar gradien kuadrat. Gradiennya 2 kuadrat ditambah 1. Ingat ya, tadinya Y, karena di sini mengandung tambah 3, berarti Y tambah 3. Gradiennya 2. X-nya X kurang 1. Plus minus, jari-jarinya 2 akar 5. Dikali gradien kuadrat. 2 kuadrat ditambah 1. Kita teruskan. Y tambah 3 sama dengan 2 kali X. 2X 2 kali minus 1, minus 2, plus minus 2 akar 5 dikali. Nah ini 2 kuadrat 4 ditambah 1 adalah 5. Oke, adik-adik ingat bahwa ini akar 5 dikali akar 5 itu nilainya adalah positif 5 ya. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Oke, ini ada 2, berarti 2 kali 5 plus minus. Ini kakak teruskan, Y sama dengan 2X
dikurang 2, ini pindah ruas, positif 3 ini pindah ruas jadi negatif 3, maka kita dapat ini adik-adik. Nah, kita teruskan, Y sama dengan 2X kurang 2 kurang 3 berarti berkurang 5 ya adik-adik, plus minus 2 kali 5 adalah 10 ya adik-adik. Nah, karena tidak ada akar lagi, ini kita pecah saja, maka nilai Y-nya ada 2. Yang pertama 2X dikurang, ini sama dengan ya, kurang 5 tambah 10. Sementara Y yang kedua 2X kurang 5 kurang 10. Maka nilai Y-nya sama dengan, untuk yang ini nilai Y-nya adalah 2X kurang 5 tambah 10 berarti bertambah 5. Sementara yang ini 2X kurang 5 kurang 10 berarti berkurang 15. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Jadi kita punya dua persamaan garis singgungnya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X tambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Ingat, kita tentukan dulu jari-jarinya. Untuk menentukan jari-jarinya, maka kita cari dulu nilai A dan B-nya. Ini A-nya, berarti A kecil itu sama dengan minus 6 bagi minus 2 sama dengan 3. Kemudian ini adalah B-nya. B sama dengan 2 dibagi minus 2 sama dengan minus 1. Kemudian ini adalah nilai C-nya. C-nya minus 6. Maka jari-jarinya, kalau kita hitung, jari-jari R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C sama dengan akar dari A-nya adalah 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat dikurang C. C-nya adalah minus 6, maka ini menjadi tambah 6 ya. 6 3 kuadrat 9, 1 kuadrat adalah 1, 9 tambah 1 10 tambah 6 itu berarti akar 16. Akar 16 adalah 4, maka jari-jarinya adalah 4 ya. Kemudian kita tentukan gradiennya, kita ambil dari persamaan garisnya yang ini adik-adik ya. Ingat, Y tinggalkan di ruas kiri sama dengan, ini pindah ruas menjadi minus 2X, ini pindah ruas jadi positif 2 ya. Karena ini sudah 1, maka otomatis ini menjadi gradiennya. Oke, maka kakak dapat dari sini bahwa gradiennya sama dengan minus 2. Lalu perhatikan di soal bilang dia sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya tidak berubah. Maka karena tidak berubah, kakak gunakan gradien yang sama ya. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y, boleh gunakan yang ini juga ya adik-adik, atau Y tambah setengah B besar. Setengah B besar adalah, ini B besar adalah 2, setengahnya adalah 1, berarti Y tambah 1. Atau boleh gunakan Y dikurang B ya, B-nya kan minus 1, dikurang minus 1 berarti Y tambah 1, sama dengan M-nya adalah minus 2 dikali X ditambah setengah dari A besar. Setengah dari A besar adalah ini minus 3, berarti X dikurang 3 plus minus ya. Jari-jarinya adalah 4, kemudian akar dari M kuadrat minus 2 kuadrat ditambah 1. Oke, maka Y tambah 1 sama dengan, ini dikalikan, minus 2 dikali X minus 2X minus 2 dikali minus 3 positif 6 plus minus 4 akar minus 2 kuadrat adalah 4 ditambah 1 ya. Nah, ini kita pindah ruaskan, berarti Y sama dengan minus 2X ditambah 6, ini pindah jadi kurang 1
plus minus 4 akar 4 tambah 1 adalah 5. Ya, karena mengandung unsur akar, maka kita selesaikan yang ini saja, yang tidak ada akarnya. Maka Y sama dengan minus 2X, 6 dikurang 1 adalah positif 5, plus minus 4 akar 5. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, adik-adik, demikianlah menentukan persamaan garis singgung lingkaran apabila diketahui sejajar atau tegak lurus dengan garis lain. Adik-adik, untuk lebih memahami materi belajar kita hari ini, jangan lupa untuk tetap mengulas dari berbagai sumber, menambah contoh soal untuk dibahas. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu.